Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Belajar Meraka. Ini mau menemui bapak-bapak yang menanam timun. Tanamannya katanya kawan-kawan bagus. Kita mau lihat ke sana. Selamat siang Pak. Siang. Kenalkan Pak Adi. Iya Pak Iskandar. Asli dari mana Pak? Dari Bangka Belitung. Wih jauh. Dari ini Kalimantan Tengah nih Pak. Iya. Katanya Bapak nanam timun, kata kawan-kawan tuh tanamnya rapi. Boleh lihat Pak? Boleh Pak. Oh ya, terima kasih. Oke kawan. Oh ini Pak ya timunnya. Ya, ini masih Wah. mulai belajar buah Ini ini. baru belajar Bapak. Pertama nanam gimana Pak nih? Ini kan tanahnya agak berair Pak ya. Ya, karena daerah Kalimantan itu kan rata-rata tuh air. Yang Iya. jelas seluruh Kalimantan itu yang banyak tanaman apapun kita harus memerlukan Keahlian khusus Pak. keahlian khusus karena untuk mencegah zat asam, zat besi itu banyaknya di daerah kepulauan Kalimantan. Oh nggih, betul Pak. Ini tanam sudah berapa hari Pak nih? Berapa minggu kira-kira? Ini udah mulai 29 hari ini. Nggih. Berarti sudah mungkin apa itu panen awal belum atau Mulai berapa hari mungkin lagi? 3 hari ke depan mulai panen. Panen perdana, panen pertama. Sambil lihat sini bisa Pak ya. Ya boleh. Panen perdananya ini timun umumnya panennya Pak. Yang panen ibaratnya panen penuhnya tuh kira-kira umur berapa Pak? Umur 36 hari sampai 40 hari itu udah mulai memanen, yang mulai banyak-banyaknya itu 40 hari ke atas lah, yang jelasnya itu mulai 40 hari itu udah mulai panen yang bagus. Ini kan karena ini tanahnya agak rendah, sering air ada Pak ya. Ya, Itu perlakuannya kayak apa Pak? Mungkin ada harus pupuk kita gali kandang. gimana pupuk kandang ataupun pupuk dasar. Kalau bahasa kami orang petani itu harus ada pupuk dasar. Oke. Pupuk dasarnya apa Pak? Biasanya? Ya seperti tai ayam, apa pakai tai sapi, apapun yang itu, yang jelas dari tai ayam itu yang penting kita harus kita fermentasikan dulu untuk baru kita tebar, baru untuk itu. Yang jelas kalau udah ada pupuk kandang ataupun itu, untuk perawatan yang akan datang tuh lebih mudah. Ini nih kebetulan Pak, pupuk kandangnya memang sangat minim. Oh minim Pak gitu. Ya, karena habis banjir itu kan kandang kawan yang itu semua itu kebanjiran. Kalau masalah hama Pak gimana Pak? Mungkin hamanya malam baru datang, hama apa? Yang jelas masalah hama itu tergantung kecekatan kita untuk mengerjakan suatu lahan tuh, yang jelas 2 hari sekali harus disemprot. Oh nggih. Itu obatnya apa Pak biasanya? Kalau Ya, sampai kalau cuma tanaman timun sih sebenarnya obat tuh banyak, tapi saya cuma pakai obat 2 macam aja karena cuma tanam timun. Bahasanya saya harus cuma mengerjakan 2 obat untuk pencegah darah merah dengan pencegah darah putih. Oh gitu. Seharusnya lebih maksimal lagi mungkin apa kedepannya nih Pak lah. Mungkin di sini ada lombok atau terong tuh kira-kira mengganggu yang tanaman utama atau enggak tuh Pak? Kira-kira biar maksimal gitu tanamannya. Yang jelas kalau namanya tanaman itu nggak boleh diselang-seling. Kalau memang ada lahan yang itu kita tanam di sebelahnya apa di itunya sebelahnya, karena untuk tanaman apapun kalau selang-seling itu tetap akan mengganggu tanaman. Tanaman yang utama yang kita utamakan. Yang dimaksud Bapak gini,
tanaman harus khusus satu-satu nih Pak ya. Ya. Kalau tanah lebar harus ini Mama ketimbun satu, lombok satu, terus terong satu sendiri Pak ya, tumpang sarinya gitu. Oke Pak, saya mau sambil Kalau mau mau- lihat-lihat itu. Iya. Delok lombok nih kono malah apik malah. Nek lombok lebih sedikit. Oke, ini tanamannya Bapak ini sangat rapi. Beliau memang ahlinya dalam bidang menanam tanaman tumpang sari ini kawan-kawan. Ini timunnya sudah panen. Tadi pagi saya masih ada di sono, jadi tidak sempat memposting hasil panennya Bapak ini tadi. Tapi saya yakin di waktu lain hari kami bisa nyoteng lagi ke sini. Ini bapaknya mau menunjukkan tanaman lomboknya di sana. Kita lihat ke sana. Lomboknya subur kawan-kawan. Lomboknya Bapak ini sudah umur berapa Pak nih? Lomboknya nih Pak? Udah 4,5 bulan, 4 bulan 20 hari. Terus perlakuannya mungkin beda sama timun, mungkin ada pupuk yang lain Pak? Ya sama, pada dasarnya namanya tanaman itu harus ada pupuk dasar. Oke. Bagus ini Pak lomboknya. Semua tanaman jenis tanaman itu Nggih. harus ada pupuk dasarnya. Nggih. Karena kan pupuk dasar itu untuk menunjang kelanjutan kehidupan tanaman yang kita perlukan. Oh nggih Pak nggih. Masalah pengobatan itu ketergantungan kita. Nah, ke ini rutin kawan-kawan. kita. Buahnya lebat kawan-kawan. Ini udah 2 kali 3 kali Pak mau panen. Sudah memanen 2-3 kali Pak ya. Biasanya senggang waktunya Pak panennya ini, mungkin panen pertama ini terus menunggu berapa hari lagi itu Pak kalau merahnya? Kalau panennya itu kalau mau nunggu merah karena ngunduhnya tergantung dengan cara pemetikan. Oh nggih. Kalau ini agak lama. Kalau biasanya yang bisa dirawat itu harusnya 5 hari sekali diunduh. Nggih. Oh ya. Terus habis ini mungkin berapa bulan lagi mungkin ini sudah ganti tanaman lagi kira-kira. Kalau lombok asal dia kita rawat Nggih. bisa umurnya bahkan bisa bertahun. Beda sama iya. tanaman yang Oh lain. jadi awet Pak ya. Awet. Nanam lombok daripada terong masih lama lombok ini juga Pak. Ya tergantung, terong pun bisa bertahun Kalau memang tapi saya juga masih belajar masalah di Kalimantan. Saya harus mempelajari masalah tanah. Karena harus memahami masalah tanah di Kalimantan ini kan beda dengan tanah di Jawa ataupun di Sumatera. Ataupun di Bangka itu kan beda. Oh, saya kembali tanya yang tadi Pak. Bapak kan dari Sumatera nih. Di Sumatera itu dulu lahir di sana atau merantau dulu Pak? Ya, saya lahir di Sumatera, khususnya Lampung. Oh iya. Nah, terus saya pindah ke Bangka. Dari Bangka saya pindah ke Kalimantan. Oh nggih. Tapi di Bangka mungkin juga tani atau kerja lain Pak? Enggak. Sementara waktu di Bangka saya belajar bertambang. Sempat berhasil karena pas corona timah itu kan nggak laku waktu itu. Sulit untuk menjual hasil kerjanya itu Pak ya. Jadi saya loncat ke Kalimantan ikut kakak. Nah, terus sekarang saya jadi petani ini ya. Nggak ada yang nggak bisa. Saya seumur hidup belum dia pernah bertani. Ya alhamdulillah karena ada kemauan dan niat yang baik, tujuan untuk ke depan itu lebih maju lagi Pak ya. Lebih maju. Saya juga masih belajar. Mudah-mudahan yang kuasa memberi jalan untuk sukses tanam ini Pak ya. Ya mudah-mudahan Bapak ini belajar di
menanam dengan lahan yang mungkin berbeda dari yang biasanya, masih belajar dari alam. Mudah-mudahan di kedepannya bisa makin memahami karakter tanah di sini dan menemukan formula atau cara-cara yang sangat bagus sehingga berhasil. Bapak yang jelas semangatnya luar biasa. Contohnya tanamannya di sana lebar, tertata rapi, itu yang jelas Bapak, yang jelas taninya bukan tani coba-coba, berarti memang ingin maju di dalam pertanian Pak nggih. Oke, terima kasih Pak. Semoga Bapak kedepannya cepat maju dalam hal pertanian ini. Amin, amin, amin. Nah, ini kami mau lihat tanaman di sana teman-teman yang mungkin belum ke syuting tadi. Terus yang ini nih, air tampungan apa nih Pak? Untuk pemupukan kocor untuk memupuk kocor, untuk itu, untuk meringankan kita bekerja. Oh, untuk ngocor tanaman ini Pak ya? Iya. Oh ya, Pak sangat apa itu tertata. Jadi bukan kalau ya entah nanam begini hidup begini enggak, artinya sudah diusahakan tanaman itu serapi dan sebagus mungkin. Terima kasih kawan-kawan yang menonton video ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.